Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fauzani dari kelas 2 AD4TC dengan NIM 2111070111. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang subnetting. Yang pertama yaitu pengertian dari subnetting. Subnetting adalah proses membagi jaringan IP yang lebih besar menjadi subjaringan yang lebih kecil. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan mengelompokkan perangkat dalam jaringan berdasarkan kebutuhan dan topologi yang spesifik. Dengan subnetting, administrator jaringan dapat mengalokasikan sejumlah bit dari alamat IP untuk mengidentifikasi subnet, sementara sisanya digunakan untuk mengidentifikasi host dalam subnet tersebut. Hal ini memungkinkan efisiensi penggunaan alamat IP dan memfasilitasi pengaturan jaringan yang lebih terorganisir. Yang kedua yaitu konsep subnetting dari IP address. Konsep subnetting dari alamat IP adalah membagi alamat IP menjadi subjaringan yang lebih kecil. Dalam alamat IP, setiap oktet atau angka mempresentasikan 8 bit binar. Dengan memanipulasi bit-bit ini, administrator jaringan dapat mengalokasikan sebagian bit untuk mengidentifikasi subnet, dan sisanya untuk mengidentifikasi host dalam subnet tersebut. Dengan menggunakan notasi CIDR, kita dapat menentukan seberapa banyak bit yang digunakan untuk subnet ID dalam alamat IP. Subnetting memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dari alamat IP dengan menghindari pemborosan alamat yang tidak terpakai dalam jaringan yang lebih besar. Materi yang ketiga yaitu esensi dari subnetting. Esensi dari subnetting adalah memungkinkan pengelompokan perangkat dalam jaringan berdasarkan kebutuhan dan topologi yang spesifik, serta mengoptimalkan penggunaan alamat IP yang terbatas. Berikut poin penting yang menjelaskan esensi subnetting. Yang pertama, efisiensi penggunaan alamat IP. Dengan subnetting, administrator jaringan dapat membagi alamat IP yang lebih besar menjadi subjaringan yang lebih kecil. Yang kedua, pengaturan jaringan yang lebih terorganisir. Dengan subnetting, perangkat dapat dikelompokkan ke dalam subjaringan berdasarkan kebutuhan dan topologi yang spesifik. Yang ketiga, keamanan jaringan yang ditingkatkan. Dengan membatasi komunikasi antara subnet yang berbeda, subnetting membantu meningkatkan keamanan jaringan. Yang keempat, scalability dan fleksibilitas. Dengan menggunakan subnetting, jaringan dapat dengan mudah diperluas dan disesuaikan dengan pertumbuhan dan perubahan kebutuhan. Yang kelima, manajemen trafik dan kinerja jaringan. Dengan mengelompokkan perangkat dalam subjaringan yang lebih kecil, subnetting memungkinkan manajemen trafik yang lebih baik dan pengoptimalan kinerja jaringan. Materi yang terakhir yaitu tujuan dari subnetting. Tujuan utama dari subnetting adalah untuk mengoptimalkan penggunaan IP address dan meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan. Secara keseluruhan, tujuan subnetting adalah untuk mengoptimalkan penggunaan IP address, mengatur lalu lintas jaringan dengan lebih baik, meningkatkan keamanan, memfasilitasi skalabilitas, dan meningkatkan efisiensi pengiriman paket di jaringan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.